Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Farida dari SMAN 1 Singosari. Saya CGP Angkatan ke-7 kelas 168. Disiplin positif akan menimbulkan budaya positif. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk kesempatan kali ini kita akan di awal semester genap ini kita akan melakukan ujian praktikum, di mana di ujian praktikum ini dalam rangkaiannya kita harus membuat suatu keyakinan kelas pada saat pelaksanaan ujian praktikum nanti. Nah, keyakinan kelas ini harus kita patuhi bersama. Selain kalian yang mematuhi, saya juga harus mematuhi. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya berlaku untuk kalian, untuk siswa, tapi juga berlaku untuk saya sebagai pengajar fisikanya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Nah, keyakinan kelas di sini meliputi misalkan berhubungan dengan tata tertib yang harus kita taati bersama. Misalkan nanti pada saat pergantian dari anak yang melakukan praktikum dan anak yang belum praktikum, dan itu harus tetap, misalkan anak-anak harus stay di luar. Jadi nanti Bu Anis tidak usah memanggil terlalu lama, misalkan pada saat kamu giliran. Nah, untuk gilirannya itu nanti saya undi, ya. Nah, pada saat pelaksanaan praktikum itu nanti kalian akan melaksanakan praktikum 1 praktikum. Meskipun di sini saya siapkan ada 4 praktikum, gitu ya. Nah, praktikum itu nanti akan dinilai untuk ujian praktek pada saat penilaian sekolah. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya bagikan. Kalian bisa mulai.
keyakinan kelasnya sudah terbentuk ya. Nah, sekarang saya lihat satu persatu, nanti kita kelompokkan. Misalkan yang pertama, tidak boleh merusak peralatan praktikum, gitu ya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Berarti ini jaga kebersihan jadi satu, gitu ya. Terus berikutnya, diusahakan datang tepat waktu atau tidak boleh terlambat. Ini sama semua. Terus berikutnya, menata kembali alat yang digunakan. Sama, ini kebetulan sama ya, naruhnya kamu. Terus berikutnya, harap tenang dengan tidak berisik. Sama. Tidak merusak alat, menata alat dengan rapi, tidak boleh datang terlambat, dilarang membawa HP ya. Jadi pada saat yang praktikum dilarang membawa HP ya, kecuali pada saat kamu dokumentasi foto praktikum ya, kecuali itu. Nah, terus berikutnya memakai seragam dengan rapi, tidak bergurau. Nah, berarti tidak bergurau dengan tidak berisik sama gitu ya. Ini poin pentingnya, tidak boleh rame juga sama, tidak boleh berisik ya. Saat ujian praktek dimulai, membersihkan tempat dan mengembalikan barang seperti semula. Nah, sudah. Kalau saya ambil kesimpulan dari semua ini, yang pertama kalian tenang, tidak boleh berisik, gitu ya. Jadi memang pada saat ujian praktek kita usahakan suasananya nanti tenang. Yang kedua, menata kembali alat. Jadi setelah kamu langsung melaksanakan praktikum, alatnya di meja nanti disediakan, kamu kembalikan lagi di posisi semula. Itu yang kedua. Jadi harus tenang, menata kembali alat. Terus berikutnya, menjaga kebersihan. Jadi kalau nanti berhubungan dengan kertas-kertas, bisa mungkin kertas yang kamu bawa masuk dibawa keluar, atau mungkin sampah yang lain. Terus apalagi ini, berpakaian rapi dan memakai seragam sama ya. Jadi kamu memakai seragam sesuai dengan kebutuhan nantinya. Mungkin itu ada yang ditanyakan? Tidak. Keyakinan kelas kita untuk pelaksanaan praktikum tanggal 21 besok, gitu ya. Baik, anak-anak. Saya dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat berbahagia, selamat bergabung dengan saya dalam pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya Anis Farida, CGP Angkatan ke-7 dari SMAN 1 Singosari. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya mulai di sini. Makna dari budaya positif. Yang kita bahas nanti adalah makna dari budaya positif dan contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini intinya budaya positif di sekolah itu adalah penanaman karakter bagi peserta didik, Bapak Ibu. Karena siswa itu untuk karakter itu diajarkan di sekolah. Karena bagaimanapun juga sekolah itu selain menjadi tempat untuk mencari ilmu, sekolah juga menjadi tempat untuk penanaman karakter bagi siswa. Baik Bapak Ibu, untuk mengawalinya di sini saya akan membahas tentang perubahan paradigma yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam filosofi pendidikannya. Nah, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa anak itu bukan tabula rasa. Jadi maksudnya di sini anak itu diibaratkan sebagai kertas putih bersih. Sejak lahir dia diibaratkan sebagai kertas putih bersih. Nah, di situ tergantung lingkungannya akan menuliskan apa di kertas tersebut. Jika
kertas tersebut kita tuliskan dengan hal-hal yang positif, maka otomatis anak ini akan berkembang menjadi pribadi yang positif gitu. Yang berikutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi tiap anak itu memiliki keunikan yang tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Yang ketiga, budi pekerti. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa budi pekerti itu sangat diperlukan bagi tumbuh kembang seorang anak. Berikutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita di sini fungsi kita adalah menuntun bakat tersebut supaya muncul Bapak Ibu, bakat anak ini muncul dan anak ini menjadi pribadi yang bahagia pada akhirnya nanti. Berikutnya, guru ibaratnya seorang petani menurut Ki Hajar Dewantara. Dan anak ibaratnya biji jagung yang disemai. Jadi tergantung guru itu, jika nanti gurunya memberikan pupuk yang baik, memberikan air yang baik, maka biji jagung ini akan tumbuh berkembang menjadi jagung yang memiliki bibit yang unggul. Berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak ini tumbuh kembangnya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya dia. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak itu harus seperti zaman kita dulu, tidak bisa Bapak Ibu. Berikutnya, berpihak pada anak. Jadi pendidikan yang kita adakan itu harus bersifat berpihak pada anak. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya, perubahan paradigma berikutnya yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma tentang teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, di sini dipaparkan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini masih ilusi Bapak Ibu, ilusi. Ilusi kalau bisa kata lainnya bayangan kita bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi Bapak Ibu. Belum terbukti kebenarannya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi. Dan yang berikutnya lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari semua ilusi-ilusi tersebut itu saya yakin kita mengalaminya Bapak Ibu. Karena memang teori ini didasarkan yang kita alami, yang dialami oleh kita. Berikutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol. Nah, stimulus responnya misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi distimulus dengan kita mencoba mengubah orang, nah ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu di sini tentang disiplin. Apa sebenarnya makna disiplin itu? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu kalau bisa Bapak Ibu itu didatangkan dari motivasi internal. Kalau memang tidak bisa, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita itu. Teori motivasi perilaku manusia di sini dicontohkan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan suatu pekerjaan atau suatu hal karena dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, itu termasuk dalam motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal karena melibatkan orang lain di sini Bapak Ibu. Berikutnya, melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita, atau kita ingin menaikkan nilai diri kita, maka itu adalah motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif yang kita bicarakan ini itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita ingin memunculkan bahwa anak itu melakukan sesuatu disiplin positif itu dikarenakan dia ingin meningkatkan nilai dirinya, nilai internalnya dia. Nah, kalau nilainya ditingkatkan, maka itu masuk dalam ranah motivasi internal. Jadi bukan eksternal lagi. Nah, kalau motivasi internal maka akan mengakar pada diri anak itu. Berikutnya di sini digambarkan ada lingkup budaya positif. Nah, yang pertama peraturan kelas. Nah, di situ peraturan kelas itu menjadi dasar dari munculnya budaya positif. Nah, yang pertama peraturan kelas itu dibuat di kelas Bapak Ibu. Nah, peraturan kelas kita buat dengan siswa. Jadi kita buat bersama-sama siswa, biasanya dibuat di awal tahun atau awal semester. Nah, peraturan kelas ini kita harus melibatkan anak-anak untuk membuat peraturan kelas ini. Jadi tidak bisa peraturan kelas itu secara diktator kita menentukan, oh peraturan kelas seperti ini. Nah, tidak bisa Bapak Ibu. Karena peraturan kelas itu harus kita buat dengan anggota kelas. Misalkan peraturan kelasnya tidak boleh terlambat. Nah, itu peraturan kelasnya. Itu pernyataan tidak boleh terlambat itu kalau bisa muncul dari anak-anak. Nah, jika peraturan kelas sudah terbentuk, maka akan muncul keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini otomatis hal-hal yang bersifat positif. Nah, jika keyakinan kelas sudah terbentuk, maka akan terbentuk lingkungan positif. Nah, pada akhirnya akan terbentuk budaya positif, Bapak Ibu. Jadi, budaya positif di sekolah itu diawali dari pembentukan peraturan di tiap kelas. Nah, saya yakin kalau misalkan ini benar-benar terbentuk, benar-benar bisa dilakukan, maka budaya positif di sekolah itu akan terbentuk dengan mudah, Bapak Ibu. Jadi, peran kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi menjadi fasilitator dalam pembentukan peraturan kelas itu gitu. Berikutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi di sini munculnya dari keyakinan kelas. Jika anak-anak tidak mematuhi keyakinan kelas, maka akan muncul hukuman atau jika dia mematuhi peraturan kelas, maka akan muncul penghargaan. Nah, seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi, keyakinan kelas itu dibuat menyeluruh Bapak Ibu, tidak ada batasan suku ini atau ini. Nah, tidak boleh seperti itu, atau agama ini atau agama ini. Jadi harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas itu. Gitu, Bapak Ibu. Berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas kalau bisa dibuat mulai awal kalau untuk jenjang SMA mulai dari kelas 10. Nah, berikutnya di review istilahnya diobservasi Bapak Ibu. Apakah perlu keyakinan kelas ini dilanjutkan atau mungkin ditambah atau mungkin dikurangi. Nah, seperti itu. Jadi harus ada istilahnya terus-menerus dilihat keyakinan kelas ini untuk merefresh anak-anak tentang keyakinan kelas itu. Berikutnya, contohnya misalkan Bapak Ibu peraturannya selalu mengembalikan buku di tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya masuk di ranah tanggung jawab. Itu. Terus berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya masuk di menghormati orang lain. Atau mungkin dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain juga gitu Bapak Ibu. Terus menggunakan masker. Nah, kebetulan kita masih berada dalam situasi pandemi, maka masker ini sangat diperlukan. Nah, keyakinan kelasnya di sini kesehatan dan keselamatan gitu Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat tentang keyakinan kelas di kelas yang saya ajarkan. Nah, keyakinan kelas itu terbentuk, saya mengajar 36 siswa kebetulan di kelas saya. Nah, itu ada 36 keyakinan yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Nah, kita sebagai guru di sini harus mengelompokkan. Biasanya bahasa anak-anak itu berbeda tapi sebenarnya maknanya mirip. Nah, kita kelompokkan yang maknanya mirip itu menjadi satu keyakinan. Nah, gitu Bapak Ibu caranya. Jadi mungkin untuk kelas-kelas yang terbentuk keyakinan yang banyak, maka di sini kita harus bisa mengelompokkannya. Nah, di sini ada beberapa contoh Bapak Ibu supaya kita bisa membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Contohnya misalkan tindakan gurunya. Guru menyuruh siswa untuk mencatat 100 kali di buku dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman. Jadi dalam tanda petik kalau hukuman sifatnya negatif ya Bapak Ibu ya. Terus berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Terus berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, itu juga hukuman. Contoh berikutnya, murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mungkin murid ini tidak sengaja. Dia mencoret-coret tugas temannya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Gitu Bapak Ibu. Terus berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu juga konsekuensi. Nah, sekarang apa sih beda antara hukuman dan konsekuensi? Nah, ini mungkin bisa saya tampilkan di sini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tadi misalkan menumpahkan air, maka konsekuensinya harus dibersihkan, gitu. Berikutnya lagi perbedaannya, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi akan membuat anak merasa tidak nyaman. Contohnya tadi membersihkan meja. Dia merasa tidak nyaman tapi dalam waktu yang relatif pendek. Berikutnya, hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Berikutnya lagi, hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi dari kedua hal ini sudah jelas kelihatan Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi jauh lebih bermanfaat konsekuensi bagi anak. Itu. Nah, saya lanjutkan di sini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan untuk dikasihi, disayangi, diterima.
Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Manusia ingin merasa diakui keberadaannya. Itu penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Manusia butuh kesenangan, butuh rasa humor atau kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang keempat, kebebasan. Jadi manusia juga butuh kebebasan. Nah, tentang kebutuhan dasar ini ada contoh permasalahan di sini, misalkan Bu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Jadi Agus sering meminta bekal kepada temannya. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus meneliti Bapak Ibu, menanya kepada Agus. Kita tanyai Agus ini. Jika Agus menjawab karena dia lapar, maka itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, nanti jika jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia karena dia meminta makanan, maka itu kebutuhan akan kasih sayang. Jadi Agus ini kebutuhan akan kasih sayangnya belum terpenuhi sehingga dia membuat mengganggu temannya itu tadi Bapak Ibu supaya dia disayangi. Berikutnya, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti diberi makanannya, maka itu kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan kemampuan. Nah, itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar seorang manusia itu salah satunya. Berikutnya, jika jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, maka itu kebutuhan akan kebebasan untuk memilih apa yang dia makan gitu. Nah, pada akhirnya jika nanti jawaban Agus adalah karena iseng dan dia senang menikmati ekspresi wajah temannya, maka itu kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita harus memilah dulu, kita tanya dulu kenapa Agus melakukan itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi seperti menghadapi suatu permasalahan itu kita tidak boleh langsung menjudge seorang siswa itu salah. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi dari 4 kebutuhan dasar itu. Itu. Nah, berikutnya jika kita menghadapi suatu permasalahan itu seperti Bu Ani itu tadi, maka kita harus memilih, kita harus memposisikan diri kita yang pertama, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman atau pemantau atau manajer. Nah, yang sering terjadi seorang guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, mengintimidasi siswa. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, yang benar kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, langkah-langkahnya untuk menjadi seorang manajer dalam suatu permasalahan, kita harus menerapkan yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita bisa menggunakan restitusi gitu. Berikutnya ada 9 ciri-ciri restitusi di sini. Nah, intinya bahwa restitusi ini kita mencari solusi dari permasalahan itu. Dan pada akhirnya anak kita kembalikan ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Karena biasanya suatu permasalahan itu muncul karena ada salah satu kebutuhan dia yang belum terpenuhi dari 4 kebutuhan tadi Bapak Ibu. Rasa senang, rasa disayangi, rasa pengakuan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menganalisisnya. Nah, restitusi itu disebut juga segitiga restitusi Bapak Ibu yang bisa disaksikan di slide. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang pada kedua kakinya kanan kiri, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menyadarkan anak tersebut akan kesalahannya, menyadarkan bahwa si Agus tadi yang mengambil makanan itu adalah suatu kesalahan, itu perlu disadarkan dulu. Yang kedua, menstabilkan identitas, kita beri penstabilan identitas dulu atas permasalahannya dengan cara
Misalkan permasalahan yang kamu hadapi ini banyak yang mengalami, Agus. Nah, seperti itu. Jadi anak tersebut tidak merasa aneh, Bapak Ibu, tidak merasa dikucilkan karena dia merasa, oh ternyata yang mengalami permasalahan seperti saya tidak saya sendiri, banyak. Nah, itu penting. Berikutnya, kalau stabilitas identitas sudah, maka kita menanyakan keyakinan, kita tanyakan, apakah yang kamu lakukan itu sebenarnya salah atau betul? Nah, baru kita giring anak tersebut, Bapak Ibu. Nah, seperti itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan memakai segitiga restitusi. Mungkin itu saja sharing dari saya tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi, terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa melakukan sharing lagi di kesempatan yang akan datang, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya Bu, saya tanya Bu. Ya, monggo Pak. Jadi gini Bu, jadi kan tadi kalau misalkan ada seorang anak yang melakukan kesalahan, itu kan disarankan untuk tidak dihukum. Nah, padahal kita ini kan tidak semua Bapak Ibu guru itu tahu tentang disiplin positif. Nah, kira-kira langkah yang perlu kita lakukan agar Bapak Ibu itu semua juga memahami tentang disiplin positif itu bagaimana, Bu? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya Pak Agung ya. Jadi memang disiplin positif ini kalau bagi kita itu sebenarnya sudah kita lakukan. Cuma dalam konteks istilah budaya positif itu menjadi hal yang baru dan saya sendiri juga baru mempelajarinya mungkin sekitar 4-3 bulan ini. Nah, untuk memahamkan itu pada teman-teman kita, mungkin kita bisa sharing, Pak Agung. Jadi, kita memang tidak harus misalkan kita melihat kejadian tersebut pada teman-teman kita yang langsung menghukum, mungkin katakanlah ya tidak mungkin tidak Bapak saja, saya sendiri juga sering. Jadi kalau misalkan saya melihat pada saat saya berjalan ke kelas ada seorang guru menghukum siswa, biasanya disuruh push up atau disuruh jalan jongkok dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya apa namanya hukuman yang tidak dalam tanda petik tidak mendidik. Nah, seperti itu saya memang tidak langsung oh yang Bapak lakukan atau yang Ibu lakukan ini salah, tidak. Jadi kita nanti setelah hukuman itu selesai atau pada saat kita sambil apa ngobrol atau kita ajak ke kantin lah istilahnya. Nah, itu kita beritahu, kita sharing. Meskipun ya tidak harus totalitas seperti yang saya sampaikan sepanjang itu tadi tidak, tapi sedikit banyak kita arahkan. Misalkan gini, kalau misalkan hukumannya tidak jalan jongkok atau push up bagaimana ya Pak? Misalkan disuruh mengambil sampah. Nah, seperti itu. Itu kan mendidik karakter siswa untuk menjaga kebersihan. Jadi ya ada sedikit apa namanya yang harus kita keluarkan, misalkan kita traktir makan, nah otomatis orangnya sambil seneng kita traktir itu sambil kita ajak ngobrol. Nah di situ kita baru masuk memberikan hal-hal yang positif yang sudah kita dapatkan itu tadi. Tapi kalau kita berdiam diri mengetahui hal tersebut, maka itu sama saja kita tidak mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat. Jadi sebisa mungkin memang kita harus apa ya menyampaikan itu meskipun sedikit. Nah, nanti lama-lama kan juga orang tersebut akan paham. Atau kita beri contoh aja. Pada saat mungkin ada kesempatan anak menghadap ke kita karena tugasnya terlambat misalkan dan orang tersebut ada di sebelah kita. Nah, itu kita beri contoh cara menyelesaikan masalah tersebut seperti apa. Nah, dengan seperti itu kan orangnya akan merasa gini, oh begitu ya cara menyelesaikan masalahnya, tidak harus dengan hukuman fisik atau apa. Karena memang sekolah zaman sekarang kan
semuanya itu disoroti dan kita itu memang tidak hanya memberikan ilmu saja, kita harus mendidik karakter dan karakter itu yang terpenting. Kenapa? Karena karakter itu akan dibawa anak sampai nanti. Kalau karakter anak itu sudah terbentuk dengan baik, maka seperti apa namanya bahwa pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi pendidikan itu sampai akhir hayat akan terbentuk juga. Nah, itu yang terpenting sebenarnya, Pak Agung. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tanggapan, Pak? Oke. Terima kasih, Bu. Jadi mungkin apa bisa saya simpulkan ya, Bu ya. Jadi untuk acara disiplin positif ini, apakah Bapak Ibu guru itu tidak boleh menghukum siswa yang melakukan pelanggaran ya? Kalau saya lihat menekankannya seperti itu. Jadi Iya, seperti contoh tadi, misalkan kalau ada anak yang berbuat salah, maka kita harus mengoreksi kenapa kok anak ini melakukan kesalahan. Terus ditanya mungkin ada penyebabnya kenapa dia melakukan kesalahan. Apakah dari iya, disiplin positif ini ditekankan kita itu tidak boleh memberi hukuman yang bersifat negatif ya Bu ya? iya. Iya, Pak. Ya, memang sekarang kan kita harus membentuk sekolah ramah anak ya, Pak ya. Mungkin banyak kita dengar bahwa apa namanya kita harus membuat sekolah ramah anak dan ya sebenarnya bukan hukuman itu tidak bolehnya itu gini Pak, jadi hukuman itu bisa dialihkan yang namanya tadi yang saya bilang konsekuensinya. Jadi kalau misalkan apa ya lebih cenderung ke positif. Jadi kalau hukuman itu yang sering kita lihat kan negatif dan tidak mendidik. Nah, itu yang ditekankan memang tidak boleh. Jadi memang hukumannya misalkan kalau dia terlambat, konsekuensinya apa. Tapi itu pun kan juga ada tahapannya sebenarnya. Kalau terlambat 1 kali misalkan ada poin berapa. Nah, itu tapi anaknya langsung masuk ke kelas, tidak langsung apa gitu loh. Nah, yang sering kita jumpai yang tidak boleh itu, Pak, Bapak Ibu guru menghukum tanpa di situ memang ada aturannya. Jadi misalkan ada tiap sekolah pasti ada buku tata tertib. Nah, di situ saya lihat hampir tiap sekolah tidak pernah menyebutkan misalkan ini terlambat harus push up. Nah, seperti itu loh, Pak. Jadi hukuman yang datangnya tiba-tiba tanpa ada memang kesepakatan dari kedua belah pihak itu tidak boleh. Makanya tadi kan saya sampaikan harus ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti akan membentuk budaya positif yang pada akhirnya kalau budaya positif ini terbentuk, maka akan terbentuk sekolah ramah anak itu. Seperti itu, Pak. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam presentasi kali ini dan saya harapkan nanti akan bisa menghadiri presentasi yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada lebihnya itu karena Allah semata dan jika ada kurangnya itu karena saya hanya manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.